Sana. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Fani Rahmatina Rahim selaku dosen pembimbing mata kuliah kurikulum fisika sekolah menengah. Dan teman-teman semuanya sudah berkenan hadir dalam forum Zoom ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Baiklah, izinkan saya sebagai moderator untuk memulai presentasi hari ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Syaira Irba dengan NIM 2333158. Yang kedua ada Putri Rahayu dengan NIM 2333146. Yang ketiga ada Rasta Tika Deanita dengan NIM 23348. Yang terakhir ada Selvi Tresna Alpina dengan NIM 2333154. Dengan topik judul dia keluar. Ini kali. Dia keluar screen-nya. Cahayanya kemana sih? Udah kan? Kelihatan. Udah kelihatan. Aduh. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Fani Rahmatina Rahim selaku dosen pembimbing mata kuliah kurikulum fisika sekolah menengah dan teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam forum Zoom ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Baiklah, izinkan saya sebagai moderator untuk memulai presentasi hari ini. Ada Putri Rahayu dengan NIM 2333146. Ada Sesna Alpina dengan NIM 2333154. Dengan topik yaitu teori dan konsep dasar kurikulum. Baiklah, kepada pemateri pertama dipersilakan. Baiklah, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Suatu kurikulum dapat juga menunjuk pada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara penyusun kurikulum dan pemegang kebijakan pendidikan dan masyarakat. Dimensi kedua memandang kurikulum sebagai bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan bahkan sistem masyarakat.
Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Fungsi kurikulum. Pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Fungsi integrasi. Kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegritas di masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut untuk dihargai. Yang keempat, fungsi persiapan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya, serta siap untuk hidup bermasyarakat apabila peserta didik tersebut tidak melanjutkan pendidikannya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat serta bakatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik. Kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dia dapat menggali terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang pertama. Dilanjutkan kepada pemateri kedua, dipersilakan. Tujuan kurikulum. Kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikannya alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Dibuatnya kurikulum bertujuan memeratakan pendidikan di dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Komponen kurikulum. Sumanto, Wasti, dan Sutopo dalam buku berjudul Kepemimpinan dalam Pendidikan tahun 1982 menyebutkan bahwa kurikulum terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Objektif atau tujuan, 2. Knowledge atau materi, 3. Experience atau interaksi belajar mengajar di sekolah, 4. Evaluation atau penilaian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua. Dilanjutkan kepada pemateri ketiga, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Dimensi kurikulum. Said Hamid Hasan 1988 mengemukakan bahwa pada saat sekarang istilah kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut yaitu 1. Kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. 2. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. 3. Kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Secara teoretis, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. 4. Kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Konsep kurikulum. 1. Kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dianggap sebagai suatu rencana kegiatan belajar yang dilakukan siswa di sekolah. Kurikulum juga dianggap sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu dokumen yang merupakan tujuan, bahan,
bahan ajar, kegiatan belajar dan mengajar, jadwal, serta evaluasi. 2. Kurikulum. Sebagai sistem, kurikulum adalah bagian dari sistem pendidikan. Sistem yang berlaku dalam kurikulum terdiri dari struktur personalia dan prosedur kerja tentang cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, serta menyempurnakannya. Hasil dari sistem tersebut adalah tersusunnya suatu kurikulum yang sesuai. Adapun fungsi dari sistem tersebut adalah untuk memelihara kurikulum yang tengah atau akan diterapkan agar tetap dinamis. 3. Kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai bidang studi memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum beserta sistemnya. Sekian materi dari saya, kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada materi yang ketiga. Dilanjutkan kepada saya sendiri, yaitu tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum bersifat dinamis, yaitu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak mengherankan jika kurikulum di Indonesia mengalami pergantian dari masa ke masa. Kurikulum yang pertama di Indonesia disebut dengan rencana pelajaran pada tahun 1947 yang menekankan pada pembentukan karakter masyarakat di Indonesia sebagai manusia yang merdekakan berdaulat. Kemudian kurikulum tersebut disempurnakan oleh rencana pelajaran Terurai pada tahun 1952 yang mulai menerapkan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada tahun 1964, kurikulum di Indonesia kembali disempurnakan dengan penekanan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan jasmani. Pada tahun 1968, kurikulum di Indonesia mengalami perubahan kembali yang menekankan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Pada tahun 1975, kurikulum yang baru pun menggantikan kurikulum tahun 1968. Kurikulum yang baru dikenal dengan sebutan pelajaran yang maksud adalah rencana pelajaran setiap tahun, setiap satuan bahasa. Kurikulum menjadi mengalami pembaruan di tahun 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan akhirnya pada tahun 2013 atau bisa disebut ke-13, yaitu pengetahuan keterampilan dan perilaku perubahan bukan hanya ditemui pada cara penilaian dan penyajian nilai tersebut, tetapi juga pada materi pembelajaran. Meskipun beberapa ahli mendefinisikan kurikulum dengan cara pandang yang berbeda, intinya tetap sama, yaitu sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Apapun kurikulum yang diterapkan pasti bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang lebih baik. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berhenti rekodnya.